Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama aku Hirana Aldi Ramadhani dari kelas 101. Nah, kali ini aku akan menjelaskan siapa sih Abu Bakar itu. Jadi, Abu Bakar itu nama aslinya adalah Abdullah Bakar yang berasal dari artian unta yang masih muda. Nama panjangnya adalah Abu Bakar bin Abu Kuwafa bin Mula bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir. Nah, Abu Bakar itu lahir pada 2 tahun setelah tahun gajah. Dia pun menjadi sahabat Rasulullah dalam mencari Tuhan dan berakhlak mulia. Ia pun selalu menemani Rasulullah dalam berdagang ke negeri Syam. Pada saat itu ada seorang pendeta menyampaikan bahwa tanda-tanda kenabian kepada Abu Thalib. Abu Bakar pun ikut serta dalam rombongan tersebut. Nah, pada saat Abu Bakar dewasa, ia menjadi sosok yang saudagar kaya raya, berakhlak mulia dan selalu menepati janji. Ia pun dikenal sebagai orang yang cerdas, bijaksana, dan lemah lembut. Nah, pada saat itu Rasulullah dinyatakan sebagai Rasul. Abu Bakar pun menjadi as-sabiqunal awwalun tanpa keraguannya. Ia pun memiliki keberanian bagaikan singa untuk orang yang ingin berusaha menggoyahkan keimanannya. Lalu pada saat Nabi dakwah ke Madinah, ia pun diakui oleh masyarakat Islam karena dia tuh sebagai orang yang berada di gua, dia pun pemegang arwah dalam perang Tabuk. Dia pun selalu ikut semua perang apapun itu. Ia pun menggantikan Rasulullah menjadi imam sholat. Dia pun menjadi pemimpin dalam haji pada tahun ke-9. Terus pada saat Nabi Muhammad meninggal, itu semua masyarakat itu kayak kebingungan nih, pada Nabi Muhammad meninggal, semua orang itu nggak percaya bahwa Nabi Muhammad telah meninggal. Akhirnya Abu Bakar itu berpidato, "Wahai kaum muslim semuanya, barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad telah meninggal. Barang siapa yang menyembah Rasulullah, maka barang siapa yang Wahai kaum musliman semuanya, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah tidak akan meninggal." Setelah semua kaum muslim itu mendengar pidatonya Abu Bakar, mereka pun percaya bahwa Muhammad telah tiada. Setelah itu mereka tuh kebingungan nih siapa yang akan menjadi pengganti Nabi Muhammad. Pada saat itu kaum Ansor itu dibagi menjadi dua, kaum Aus dan Khazraj. Mereka tuh berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka mengusulkan Sa'ad bin Ubadah menjadi pemimpinnya. Kaum Ansor berhak atas semua itu. Nah, perkumpulan itu didengar oleh kaum Muhajirin. Akhirnya kaum Muhajirin pun ikut serta dalam musyawarah itu. Nah, setelah itu akhirnya kaum Ansor dan kaum Muhajirin musyawarah nih bersama-sama. Lalu Abu Bakar itu mengusulkan antara Umar bin Khattab atau Abu Ubadah. Akhirnya Umar bin Khattab itu mengangkat tangannya Abu Bakar. "Bukalah tanganmu Abu Bakar. Siapa orang yang menggantikan Rasulullah dalam mengimami sholat? Bukankah engkau yang paling disayang oleh Rasulullah, dan Rasulullah mempercayai engkau tentang agama, dan kami mempercayai engkau untuk dunianya, dan kami mempercayai engkau tentang urusan kepemimpinannya. Engkau pun menjadi orang yang kedua dalam gua tersebut." Akhirnya semua orang memilih Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar dibaiat. Nah, masa kepemimpinannya Abu Bakar itu 2 tahun 3 bulan 10 hari. Pada saat pembaiatan itu, Ali itu tidak ikut karena mengurusi jenazahnya Rasulullah. Lalu Abu Bakar itu meninggal pada 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah, dimakamkan di sebelahnya Nabi Muhammad. Lalu strategi dan substansinya. Yang pertama adalah perang Ridho, di mana itu adalah perang melawan kemurtadan kaum muslim. Jadi semua orang tuh sholat tapi tidak mau zakat karena mereka akibatnya Muhammad itu meninggal. Mereka ingin melanggar semua hukum Islam
dan mereka kayak ingin murtad gitu. Terus yang kedua itu adalah kodifikasi Al-Quran, di mana akibat perang Ridho banyak orang yang meninggal menghafal Al-Quran. Akhirnya Umar bin Khattab itu mengusulkan untuk mengumpulkan seluruh tulisan menjadi satu. Akhirnya Abu Bakar itu mengutus Zaid bin Sabit untuk mengumpulkannya karena Zaid itu cerdas. Nah, yang ketiga adalah perluasan wilayah. Abu Bakar itu ingin mewujudkan cita-cita Nabi Muhammad itu mengirimkan ekspedisi militer ke perbatasan Syria yang dibawa pemimpin Usamah. Ada 5 golongan nih. Yang pertama adalah Abu Jarraj, itu ke Hims atau Huma. Yang kedua ada Yazid bin Abu Sufyan itu ke Damaskus. Terus yang ketiga ada Syuraibil itu ke Yordania. Lalu Amr bin As ke Palestina. Terus yang terakhir adalah Ikrimah bin Abu Jahal itu. Yang kelima ini gunanya tuh untuk misal empat kelompok ini membutuhkan bantuan, akhirnya minta bantuannya ke Ikrimah. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.